Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas 2 etika profesi, yaitu memberi tanggapan mengenai 2 video yang ada di bawah ini. Yuk, langsung aja. Sabar. Yang pertama itu berjudul Rumah Sakit Nakal. Pasien dipaksa dinyatakan positif COVID-19 supaya dapat anggaran SSI. Selamat siang Indonesia. Bisnis rapid test. Nah, saya mengkhawatirkan jangan bersenang di atas penderitaan orang lain. Hati-hati, beredar kabar belakangan ada rumah sakit yang terindikasi nakal. Manfaatkan pasien untuk diajak kong kali kong mau berstatus sebagai pasien COVID-19 agar rumah sakit bisa mendapatkan anggaran besar dari pemerintah. Modusnya, rumah sakit tawarkan janji berikan sejumlah uang jika pasien atau keluarganya setuju. Istilahnya sih uang santunan. Kami mendapat kesaksian dari salah satu keluarga pasien yang ada di ibu kota. Gitu jadinya kayak semacam bisnis kayak kan anggarannya banyak ya, karena setelah saya dengar juga saudara saya cerita ya, dia anaknya meninggal, meninggalnya cuma asam lambung, cuma ditawarin sama pihak rumah sakit mau dibikin COVID aja tuh meninggalnya, nggak jelas nggak mau lah. Ya Menolak, mantap. Kalau ada yang gitu jangan diterima ya. Kalau uang santunan 15 juta gimana berapa aja? Nggak mau. Atas kesaksian ini, tim kami sudah berupaya mengklarifikasi ke pihak rumah sakit yang disebut saksi. Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak rumah sakit belum juga memberikan keterangan. Indikasi serupa juga pernah dilontarkan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah pada rapat bersama Rabu pekan lalu. Ia sebutkan salah satu rumah sakit di Ciamis, Jawa Barat juga nakal. Kami menelusurinya dan bertanya pada salah satu warga yang anggota keluarganya meninggal dengan status pasien COVID-19. Prayudi, warga Ciamis ini baru saja kehilangan sang istri. Sebelum dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, istrinya divonis menderita tumor otak. Sebenarnya kan karena penyakit tumor, tapi kan karena terlalu lama dirawat di rumah sakit, ada kemungkinan terpaparnya di rumah sakit. Gitu. Sepeser pun nggak ada. Bahkan kami di sini setelah setelah diisolasi di sini, setelah menjalani tes di sini, malah kita dengar di daerah Pasaran Panjalu gitu, katanya ada isu keluarga menerima uang dari pemerintah gitu. Wah, itu bohong besar gitu. Yudi memiliki catatan biaya perawatan almarhumah istrinya selama 10 hari. Mencapai 16 juta rupiah, belum termasuk biaya pemakaman. Tanggapi adanya isu miring, Bupati Ciamis membantah keras adanya rumah sakit nakal di wilayahnya. Kami selalu update data COVID itu setiap hari. Dan kami yang lebih jelas bahwa untuk tes positif atau negatifnya kita belum mempunyai tes untuk PCR. Kami masih merujuk ke Labkesda Jawa Barat. Jadi yang menentukan apa itu positif atau negatif bukan kemenangan rumah sakit kami. Berdasar surat Menteri Keuangan yang dikeluarkan pada April 2020, biaya pengobatan pasien terkonfirmasi COVID-19 berkisar mulai dari 7,5 juta rupiah hingga 16,6 juta rupiah per harinya. Biayanya berbeda-beda sesuai dengan kondisi pasien, apakah dengan atau tanpa komplikasi. Misalnya saja bagi pasien COVID-19 dengan komplikasi, biaya perawatan pasien corona di ruang ICU dengan ventilator mencapai 16,5 juta rupiah. Jika tanpa ventilator, 12,5 juta rupiah. Maka bisa dibayangkan jika satu pasien saja mesti dirawat minimal 10 hari, biayanya sudah mencapai 100 juta lebih. Pemerintah pun tekankan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 biaya perawatannya ditanggung dengan klaim ke BPJS Kesehatan.
Maka pastinya anggaran penanganan pasien corona ini pun disiapkan besar oleh pemerintah pusat. Apakah gara-gara ini rumah sakit mulai cari celah? Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yakinkan semua rumah sakit punya etika baik. Jika memang menemukan indikasi nakal, maka Kementerian Kesehatan pun siap menerima aduannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Videonya sudah selesai ya. Ya, menurut tanggapan saya sebenarnya adanya rumah sakit menginginkan orang-orang dinyatakan COVID supaya dapat dana itu ya sudah jelas salah. Karena salah. Itu tuh sebenarnya sudah menyalahi aturan yang tertera pada UUD, pada Kemenkes, Permenkes, pada Pancasila, itu sebenarnya semuanya salah. Lalu itu juga sudah salah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu melakukan penipuan kepada negara. Apalagi itu memakai nama instansi, langsung nama rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Semoga tidak terjadi di kita ke depannya. Dan untuk instansi rumah sakit yang ada di Indonesia aja, jangan sampai bertindak tidak jujur hanya demi mendapatkan secuil uang. Dan kalian jangan berbahagia di atas penderitaan orang lain ya, khusus orang-orang Indonesia, jangan. Itu saja, karena memang Indonesia ini kekurangan orang-orang jujur. Sudah banyak orang pintar tapi kurangnya orang-orang jujur ya. Yuk, sekarang lanjut ke video selanjutnya. Di video kedua ini berjudul KPK tangkap Kepala BPPSDMK Kementerian Kesehatan terkait korupsi alat kesehatan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Giatno Raharjo. Penahanan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Airlangga tahun anggaran 2010. Sebelumnya, Saudara, KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka dan telah diumumkan pada Desember 2015 lalu. Kasus bermula pada akhir 2008, Zulkarnain Kasim selaku Sekretaris BPPSDM Kesehatan diperintahkan Menkes saat itu, Siti Fadila Supari mengalihkan anggaran fungsi pendidikan untuk pengadaan alat bantu belajar mengajar, pembangunan dan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Tropik Infeksi UNIR. Bambang lalu menugaskan Zulkarnain untuk melaksanakan perintah Siti Fadila itu. KPK mengungkapkan dugaan kerugian negara atas perbuatan tersangka sebesar lebih dari 14 miliar rupiah. Hari ini tersangka BGR, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2010. Sebelumnya KPK menetapkan BGR sebagai tersangka dan telah diumumkan pada sekitar bulan Desember 2015. Ini cukup lama ya. Dari video kedua ini, yaitu kepada bapak yang sudah ditangkap tadi, Bang itu korupsi alat kesehatan, korupsi pengadaan alat kesehatan. Korupsinya tadi itu tidak sedikit ya jumlahnya, yaitu 14 miliar. Di dalam UUD tentang korupsi itu sudah dijelaskan ya bahwa korupsi itu salah, apalagi mengenai alat-alat kesehatan yang mana sangat berguna untuk kepentingan masyarakat sekitar. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa mengambil hak-hak yang bukan milik kita itulah haram. Sebenarnya saya jujur sangat kecewa melihat orang-orang korupsi. Sebenarnya kan gajinya itu kan pasti sudah banyak ya, tidak sedikit. Tapi mereka itu selalu merasa kurang. Karena sebenarnya itu yang kurang itu bukan gajinya, tapi rasa bersyukurnya. Rasa bersyukur, makanya kita sebagai manusia itu harus bersyukur ya. Sebenarnya para pelaku-pelaku korupsi ini seharusnya dihukum mati lah. Jangan. Kalau cuma hukum-hukum penjara gitu pasti banyak orang yang mau juga ya.
Belum lagi nanti di penjara ada yang namanya kasus suap nyuap, itu kan pasti ada. Yang penjaranya seharusnya buri, tapi tiba-tiba ada TV-nya, ada kulkasnya, ada internetnya. Kalau gitu saya kan juga betah di penjara. Ya pokoknya gitu ya. Seharusnya kalau dia korupsi itu langsung hukum mati lah intinya. Supaya orang-orang lain tuh juga takut kan. Karena korupsi itu kan perbuatan yang ringan ya. Langsung menghabisi uang negara. Totalnya sampai 14 miliar. 14 miliar itu kalau saya kuliah udah bisa lulus 2 kali, lebih malah. Makanya itu kita sebagai manusia jangan korupsi. Ingat, masih banyak orang di luar sana yang lebih membutuhkan uang itu daripada anda kita semuanya ini ya. Ya sepertinya itu saja video sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tanggapan saya pada 2 video kali ini yang sangat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.